Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara biqiyami wa salatil jumu'ah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والصلاة والسلام على خير من قام وصلى الجمعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو القائل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تكش الكبائر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dijaga, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita datang ke tempat ini, ke salah satu tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Kita datang melangkahkan kaki kita, menghadirkan fisik, jasad dan sekaligus tentunya hati dan akal kita. Kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah Jumat. Semoga semua itu menjadi bukti bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita hadir melaksanakan ibadah Jumat ini juga merupakan komitmen, kesetiaan dan kecintaan kita kepada risalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di mukaddimah khutbah Jumat ini kami membacakan dua ayat yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 dan ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengirimkan pesan kepada kita bagaimana orang-orang yang bertakwa menjalani kehidupan di atas kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih 80 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, sederhananya harusnya
semua ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita ini mengaku orang yang beriman, sederhananya mari kita letakkan semua ayat-ayat itu di depan mata kita, kita baca, kita simak, kita pelajari apakah yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut kita sudah laksanakan, atau ketika dia dilarang apakah kita sudah tinggalkan, untuk memenuhi kriteria panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza sami'tum qaulallahi ya ayyuhalladzina amanu," apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu fa'arhiha sam'ak," pasang telingamu baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, tugas kita pasang telinga kita baik-baik. Perhatikan ayat itu. Fa imma amrun yu'maru bihi, fa imma khairun yu'maru bihi, au syarrun yunha anhu. Karena dalam ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan. Ada kebaikan yang Allah akan perintahkan, atau ada kejelekan yang Allah akan larang kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Definisi yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama tentang takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju rahmatallah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Definisi takwa banyak, tapi yang menghimpun hakikat daripada takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau memaksimalkan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah. Melaksanakan ketaatan itu harus disertai dengan petunjuk cahaya hidayah dari Allah. Ala nurim minallah tarju rahmatallah, karena engkau mengharapkan rahmat dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurim minallah, berdasarkan perintah cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan sanksi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takwa menurut para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Ini perintah yang kedua, sekaligus menjadi karakteristik orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah. Apa perintahnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa manusia melihat apa? Melihat apa yang dia telah lakukan untuk kehidupan hari esoknya. Lighat itu artinya untuk kehidupan hari esok kita. Para ulama tafsir kita bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hari esok dalam ayat ini adalah hari kiamat. Hari kiamat. Kenapa dikatakan besok? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hari kiamat itu dengan ungkapan gad, besok? Karena memang hari kiamat itu dekat buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, buistu was-sa'ah kahatain. Buistu was-sa'ah kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat seperti dua jari ini. Saking dekatnya antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadinya hari kiamat. Kita ini umat akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi umat setelah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melihat pencapaiannya, apa yang dia telah lakukan hari ini untuk kehidupan hari esoknya, hari kiamat. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?"
"Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu?" Kapan hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu tidak menjelaskan kepada sahabat itu bahwa hari kiamat akan datang pada tahun sekian, tanggal sekian. Yang ada informasinya kepada kita terkait dengan hari kiamat itu adalah bahwa hari kiamat itu tidak terjadi kecuali hari Jumat. Kapan hari Jumatnya kita tidak tahu. Maka ketika sahabat itu bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru balik bertanya kepada sahabat itu, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Para jamaah sekalian, menjadi karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu melihat, melakukan introspeksi, muhasabah terhadap pencapaiannya hari ini, apa yang dia sudah lakukan untuk kehidupan hari esoknya. Kalau untuk urusan ekonomi kita, bisnis kita, ya, ketika kita akan memulai bisnis, kita mempersiapkan hitungan-hitungan itu secara cermat. Kita hitung resiko kerugian kita, kita hitung berapa besar keuntungan kita. Kita lakukan semua untuk pencapaian-pencapaian terkait dengan harta, bisnis kita, ekonomi kita. Bahkan untuk pendidikan kita, pendidikan anak kita, pendidikan keluarga kita, kita persiapkan dengan baik. Mulai daripada tingkat dasar, menengah, dan seterusnya. Kalau perlu sampai pada tingkatan pencapaian gelar akademik yang tertinggi, kita usahakan, kita rencanakan. Begitu pula dengan aspek-aspek kehidupan dunia kita, kita persiapkan secara maksimal. Harusnya para jamaah sekalian, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, sekaligus bertakwa kepada Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan kehidupan akhirat kita seperti kita mempersiapkan kehidupan dunia kita? Orang yang bertakwa adalah orang yang memikirkan, orang yang selalu melakukan introspeksi pencapaian atas apa yang dia telah lakukan hari ini untuk kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa itu memiliki visi akhirat. Di dunia dia berprestasi, tetapi prestasi di dunia itu untuk visi akhiratnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang yang cerdas itu? Kalau kita ditanya para jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang cerdas itu? Kalau kita ditanya, orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki pencapaian-pencapaian akademik yang Masya Allah. Orang yang cerdas adalah yang cerdas matematik, cerdas IT. Itu kalau kita ditanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan al-kayyisu, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Orang yang selalu melakukan introspeksi pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja, dia beramal di kehidupan dunianya untuk kehidupan setelah kematian. Semua kita akan mati. Usia kita di dunia ini 60 tahun, 70 tahun. Dan setelah itu nama kita tinggal akan dikenang. Kalau dikenang, kita semua akan berjalan menuju kampung yang namanya kampung akhirat. Disitulah kita akan abadi selama-lamanya. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu melakukan introspeksi pada dirinya dan dia bekerja di kehidupan dunianya untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, diulangi lagi. Uniknya ayat ini para jamaah sekalian dimulai dengan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian lakukan introspeksi terhadap pencapaian hari ini untuk kehidupan akhirat, ditutup wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa ini harus membersamai kita dalam segala keadaan. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang hakiki di atas kehidupan dunia. Ketika kita beramal, melakukan ketaatan berdasarkan petunjuk dan cahaya Allah, dan kita meninggalkan kemaksiatan karena petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah,
bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang ke-19, satu ayat setelah ayat yang kita bacakan tadi, kalau di ayat 18 ada perintah, ayat ke-19 itu larangan. Larangannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sampai kalian itu melupakan Allah. Apa akibatnya kalau kita melupakan Allah, melupakan hak-hak Allah? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kita ini adalah hamba. Interaksi kita dengan Allah, interaksi dalam posisi kita menghambakan diri kepada Allah. Maka jangan pernah lupa. Kenapa? Akibat karena kita melupakan Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Maka Allah menjadikan kita lupa terkait dengan pencapaian diri kita pribadi masing-masing. Akibat kita melupakan Allah, akibatnya adalah terjadi pada diri kita. Kita lupa pada diri kita. Kita sibuk dengan pencapaian kita dan kita lupa apa yang kita harus siapkan untuk kehidupan akhirat kita. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan, memberikan kepada kita kesiapan untuk selalu melakukan introspeksi muhasabah terhadap pencapaian diri kita. Memaksimalkan ketakwaan kepada Allah dan jangan pernah lupa akan hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Ada satu waktu pada hari Jumat ini, doa setiap kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat ini kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.